Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Maifeni Ayu, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, untuk memperingati Hari Santri Nasional, Pemkab Nganjuk menggelar upacara bendera yang diikuti berbagai kalangan. Upacara bendera ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada Jumat 22 Oktober 2021, Pemkab Nganjuk menggelar upacara bendera di halaman pendopo Kabupaten Nganjuk. Acara ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan ketat, di mana semua peserta terlihat mengenakan masker. Dipimpin oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, upacara ini diikuti oleh pejabat DPRD Nganjuk, Forkopimda, perwakilan PCNU Nganjuk, tokoh kiai, santri, dan banser. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi berpesan kepada kaula muda, dari momentum Hari Santri Nasional ini bisa menjadi pemantik semangat untuk terus berjuang bagi bangsa Indonesia. Tentunya kalau pemuda sekarang ini kan juga era digital ya, maka kita selalu menyampaikan kepada anak-anak muda, yuk pentingnya apa? Nasionalisme. Ini yang harus kita pupuk. Kadang-kadang anak muda karena eranya sudah lain, kalau dulu kan sejarah perjuangan melawan penjajah. Maka tadi saya setir dari Bung Karno, pernyataan Bung Karno, perjuanganku saat itu terasa lebih mudah. Karena apa? Lawannya adalah penjajah. Perjuangan kalian anak-anak muda akan lebih sulit. Karena apa? Melawan bangsanya sendiri. Ini yang harus kita maknai, bahwa kita harus selalu menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan untuk mengisi kemerdekaan ini. Sehingga kemerdekaan ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Kabupaten Nganjuk. Mari bersiap kita berangkat ke pesan. HSN merupakan momen untuk mengenang jasa para pahlawan dan kiai yang terdahulu, di mana para kiai dan santri dulu telah memperjuangkan kesetaraan pendidikan pondok dengan sekolah umum. Selain itu, para kiai juga berjasa memperjuangkan Hari Santri masuk dalam kalender nasional yang hingga saat ini dapat diperingati setiap tahunnya. Yang tak tertinggal dalam upacara ini yakni pembacaan ikrar santri yang menjadi dasar pedoman kehidupan santri terhadap NKRI. Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan dan berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dalam amanatnya berpesan, dalam momentum HSN ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan tanah air. Hal ini sesuai dengan resolusi jihad yang digaungkan santri terdahulu untuk menjaga keutuhan NKRI. Salah satu hasil ketetapannya yang diumumkan tanggal 22 Oktober yaitu resolusi jihad. Inilah momentum yang luar biasa
yang melahirkan perjuangan-perjuangan para alim ulama dan para santri, bagaimana menggelorkan semangat resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Berarti kalau hari ini kita hitung kurang lebih 76 tahun. Inilah mengapa Presiden Jokowi membuat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 bahwa tanggal 22 Oktober ditetapkan Hari Santri. Tepuk tangan dulu untuk Pak Jokowi. Dan alhamdulillah ditandatangani di Masjid Istiqlal Jakarta. Sekarang bagaimana kita juga mengisi kemerdekaan? Maka dengan tema tahun 2021 santri siaga jiwa dan raga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada tema santri siaga jiwa dan raga, tentunya kalau kita hubungkan dengan sekarang, mari kita jaga persatuan kita jaga tanah air kita agar selalu sejahtera. Relevansi di Kabupaten Nganjuk apa? Mari kita jaga Kabupaten Nganjuk. Mari kita kompak. Nganjuk dulu kita bersama. Yuk kita tingkatkan nasionalisme terhadap Kabupaten Nganjuk. Mari kita bangga Kabupaten Nganjuk, kita bela Kabupaten Nganjuk, kita beli produk-produk Nganjuk, sehingga ekonomi di Kabupaten Nganjuk akan terus berkembang. Kita harus mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan local wisdom. Di Nganjuk yang kita butuhkan apa? Ya, persatuan untuk semuanya, jangan berantem. Terus kemudian juga cinta pada Nganjuk, belilah produk-produk Nganjuk, ya, jaga nama Nganjuk, ya, bersama-sama, dan juga memanfaatkan segala potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk, termasuk memanfaatkan penuh potensi-potensi yang ada di generasi muda. Itu catatan untuk saya. Memperingati Hari Santri ini tak cukup dengan simbolis saja, harus dibarengi dengan aksi nyata para santri untuk mengembangkan daerahnya, yakni Kabupaten Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk yang akrab disapa Kang Marhain juga menambahkan, sesuai dengan tema Hari Santri, yakni santri siaga jiwa dan raga. Jiwa santri harus siap berani maju untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama bangga terhadap Kabupaten Nganjuk. Tema pada Hari Santri ini adalah santri siaga jiwa dan raga. Menarik. Tadi kita sudah sampaikan semuanya. Anak-anak muda harus tahu mengapa Jokowi menetapkan atau membuat keputusan Presiden tentang Hari Santri. Sejarahnya perlu dibaca. Kemudian Hari Santri dari sejarah sekarang dan yang akan datang. Ini yang menjadi tantangan untuk generasi muda, para santri, untuk selalu siaga jiwa dan raga untuk mempertahankan NKRI, mengisi kemerdekaan tentunya untuk Kabupaten Nganjuk. Yuk bersama-sama kita tingkatkan nasionalisme Kabupaten Nganjuk, bangga terhadap Nganjuk, membela Nganjuk, dan membeli produk-produk Nganjuk. Inilah nasionalisme yang sekarang yang kita harapkan. Kebanggaan pada negeri juga ikut serta dalam rangka membangun ekonomi di Kabupaten. Selain mengamalkan ilmu agama dan mengedepankan akhlakul karimah, santri di masa kini juga harus menguasai berbagai bidang seperti ilmu pemerintahan, politik, sosial, hingga pembangunan negeri.
Dengan tekun belajar, santri bisa menjadi bagian dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sini kan zamannya zaman sekarang ya, maksudnya teknologi juga semakin maju. Jadi di zaman seperti ini IPNU dan juga IPPNU, khususnya IPPNU Kabupaten Nganjuk, harus bisa memposisikan bagaimana dia menjadi pelajar yang baik, bagaimana cara dia menggunakan waktu-waktunya untuk hal yang lebih bermanfaat. Semoga santri-santri khususnya di lingkungan cabang IPPNU Kabupaten Nganjuk lebih bisa menjaga diri, lebih bisa berkompetensi di bidangnya masing-masing. Untuk santri, ya tetap selalu dikedepankan akidah, pendalaman agama, akhlak, budi pekerti, tentunya jangan lupa ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus dikuasai. Tapi semua itu tidak ada artinya. Saya pesan untuk santri, taat, hormatilah orang tua Anda. Ini yang kata kunci untuk sukses untuk generasi muda. Muliakan orang tua Anda, maka niscaya Anda akan jadi orang sukses. Dari Nganjuk, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, kami akan segera kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama Kembang Lambung.